Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا برحمتك بحكمتك وانصر علينا وذكرك المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد, yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para habaib habibah, para syarif syarifah, dan terlebih utama yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ayahanda Al-Habib Abdullah bin Habib Abu Bakar. Dan mudah-mudahan Siti sehat selalu, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi bi darin amin bi nasta'in wa ala umuri dunya wa idza ta'azzara al-fashu 'ala al-murid ila ma nafsihi. Ketika tidak ada pembuka atas murid, pencela ia akan dirinya, dan daripada hal daripada hal tersebut yang idza ta'azzara 'alaihi al-fashu an yuqima al-umra li shaykhihi. Ketika tidak dapat atasnya si murid tersebut membuka bahwa ia mencari keodoran kepada syekhnya, wa ajalallahu ala nafsi, dan menjadikanlah ia akan pencelaan atas dirinya, duna syekhihi, bukan kepada syekhnya. Wa yaqulu an-naqsu minni, merasa kuranglah ia daripada. Waqad qala Allah Ta'ala li sayyidil mursalin, dan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta, bahwa engkau ya Muhammad tidak mampu engkau memberi petunjuk. Orang yang mencintai engkau itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza kana sayyidul mursalin bihadhihi al-musabah, maka ketika itu lafaz yang ditunjukkan daripada lafaz kepada Nabi kita Muhammad SAW itu tersebut, ini adalah perumpamaan misalnya kepada bagaimana terhadap guru kita. Fa'inna Allah ghalibun ala amri, maka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan atas perkaranya terhadap Nabi kita Muhammad SAW, dan kepada persamaan daripada kata-kata daripada guru kita itu ialah tidak bedanya daripada perumpamaan bagaimana kita kepada syekh kita. Walam jazal ahli kul asri, dan tidak ada menggelincirkan atas setiap masa ya'tarifuna bil qusul an maqamin mutaqaddimihim min aslabihim. Pengakuan mereka itu dengan kekurangan daripada makom, daripada orang-orang yang terdahulu,
dan daripada salaf salih yang terdahulu. Artinya pengakuan mereka itu kepada dirinya merasa kurang daripada sehnya. Waqad qala al-Qushairi fi awal risalati allati amla'ahuma fi sittati sab'i mu'alathina wa arba'ina. Dan sungguh berkata oleh Imam Al-Qushairi di dalam awal risalahnya yang memenuhi keduanya itu tersebut daripada pembicaraan tentang Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada pembicaraan daripada syekh dan muridnya, dan muridnya kepada syekhnya. Nah, itu pada tahun 437 masa itu. A'lamu ayyuhal ikhwan, mengetahui bahwa mereka itu, wahai saudara, annal mutahaddiqin bihadhi ta'ifah, bahwa orang yang berhakikat di dalam satu golongan itu tersebut, qadin qala aktsaruhum wa lam yabqa fi zamanina hadha min hadhihi tariqah illa asari. Sungguh padam kebanyakan mereka itu, dan tidak ada tetap pada zaman kita ini daripada tariqah itu tersebut, melainkan jejak mereka itu aja lagi. Nah, artinya tinggal mengikut daripada jejak mereka. Sumakan syadu, kemudian membaca syairnya. Ya. Amal hiyamu fa innaha kahiyamihim wa aram nisa al-hayy wa nisa'ihim. Adapun naungan tenda, maka bahwa naungan tenda itu tersebut seperti naungan tenda para mereka itu. Dan melihat perempuan kampung, bukan daripada melihat perempuan masa ini, bukan daripada perempuan masa yang lalu. Summa qala khasalatul fatratu bit tariqati, kemudian berkata ia, terjadi pada jeda waktu di dalam tariqah itu. Nah, bal indarasati tariqatu, bukan, tetapi ia terhapus daripada tariqah. Perjalanan itu aja. Maka syuyukhu alladhi kana lahum iktilaf, berlalu masaih-masaih itu tersebut yang adalah bagi mereka itu memberikan petunjuk kepada muridnya. Wa qala syabab alladhi kana lahum bi siratihim wa sunanihim iktilaf, dan sedikit pemuda yang adalah bagi mereka itu daripada perjalanan mereka itu mengikut. Jadi para murid masa itu sedikit mengikut daripada jejak langkah daripada syekhnya. Itu masa itu. Wazalal war'a wa tawas basata, dan tergelincir kewaraan, terlipat daripada ibarat karpet terlipat, artinya masa itu sudah hampir tidak ada lagi manusia. Wa istadda tam'a wa qawwa ribatahu, dan bersengatan tomak dan kuatnya ikatan tomak itu di masa itu. Wartahallat anil qulubi hurmatu syariah. Jadi maksudnya itu tuh kayak penjelasan itu hampir baca lepas. Ini awal itu gimana kerugian itu atau kesalahan mengerti, dan di situ dijelaskan di dalam kitab itu tadi,
kerugian daripada seorang murid itu apabila ini merasa lebih pintar daripada guruan. Jadi harus ada mempunyai sifat tawadu. Jadi harus ada ulur setapak, maksudnya. Jadi perumpamaan laksana Allah dengan Rasulnya itulah keadaan murid dengan gurunya. Jadi harus menerima apa yang diperintahkan oleh syekhnya, oleh gurunya itu tadi, si murid. Laksana Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah. Jadi kan memberi petunjuk itu bukannya ulun aja pun karena mampu memberi petunjuk. Kalau kata Allah Ta'ala memberi petunjuk, pian mandat di hati pian, rasa sayang, rasa cinta, rasa suka, rasa senang. Dan apabila itu kalau bisa memelihara petunjuk itu tadi, itu laksana tenda-tenda melindungi kita dari panas dan hujan ini. Itu petunjuk itu tadi, ya, kecintaan itu tadi dikuatkan agar mencintai benar. Sini akan puguruan, karena puguruan itu laksana Allah dan Rasulnya, maka itulah antara murid dengan guru. Mungkin kita orang penjelasannya harus kita paham. Arzahalat anil qulubi hurmatu syariati, dan sirna daripada hati mereka itu para murid tadi karena kehormatan daripada syariat. Hatta adu wa qillatil mubalati bil ma'asi wa syahawati au saqa jari'at ila akhir, sehingga berbilang sedikit peduli dengan maksiat dan syahwat. Artinya sehingga bermacam-macam terjadi daripada kepedulian dengan maksiat dan syahwat. Ausoqa dari atau, dan bahkan merantai dia akan alasan daripada akhir apa yang dia katakan. Fa'idha kana hadha qawshayn di zamani, maka ketika itu adalah ini perkataan daripada Imam Qusairi pada zamannya, pada masa itu. Fama dari qa'il bil ahli nisbi tsani min qarnil ashir, maka apakah mengata orang yang mengatakan daripada separuh daripada masa yang ke-10, artinya di masa ke-500 tahunnya. Nah, sahibul qara'i wal ajaib, maka perkataan itu di saat itu udah di dalam keanehan dan keajaiban. Wa qad adraktu ana bihamdillah ta'ala nahwan bi sab'ina syaikhan wa matu kullu because asyiku lam yaru muridan yu'alimuhum, dan sungguh aku memperdapati sekitar daripada 70.000 syekh waktu itu. Wafat mereka itu seluruhnya dengan kesedihan dan tidak melihat mereka itu akan muridnya yang mendapatkan daripada keajaiban daripada mereka itu. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi apabila seorang murid itu masih ada nafsu tamak dalam hatinya atau masih dalam pengakuannya, maka di masa itu dia melihat seolah banyak masalah, melihat kemaksiatan, kerusakan, karena ini merasa dirinya sudah belajar melihat orang lain karena mendalami daripada akhlak, daripada berkat ilmu itu tadi, karena mengubah akan sifatnya tetapi memperkuat akan hawa nafsunya hingga kerugian sampai akhir hayatnya. Kita program. Fa'alam anna maqama syaihi fi hadhihi zaman masyakil halil muridi, maka ketahui olehmu bakal maqam syekh pada zaman ini daripada zaman yang kesamaran hal daripada bagi si murid. Wa man talaba syaikhan muttasiban bi'ainin mattasaba bil imam Junaid masalah,
Maka dan orang yang menuntut seseorang tadi akan syekh yang mensifatkan dengan serupa apapun yang mensifatkan daripada Imam Al-Junaid, perumpamaan itu. Faka'annahu ramal mahalu fi hadis zaman, maka seolahnya itu mencari posisi daripada zaman ini. Walakin haitsu ma kana syekh a'lamu bit-tariqi minal murid, tetapi sekira adalah itu saya lebih tahu daripada torikah daripada muridnya. Tafahu dzalika wa yajibu alaihi tafayyul alaihi, mencukupkanlah dia akan itu tersebut, mewajibkan atasnya mengikuti atas syekhnya, mewajibkan atasnya seorang murid tadi mengikut kepada syekhnya. Fa inna man la yasyakha lahu la yuflihu abadan fit thariq, maka bahwa orang yang tidak ada punya syekh, bagi orang tersebut tadi la yuflih abadan fit thariq, tidak bakalan beruntung, ia akan selamat di dalam thariqah tersebut. Jadi apabila kita ini kada diisi seorang guru, maka teramat kerugian di dalam perjalanan hidup kita. Jadi seorang guru itu kita mengembalikan zaman ini seperti zamannya Junaid Al-Baghdadi tadi. Karena zaman Junaid Al-Baghdadi itu, karena Junaid itu adalah seorang guru besar, ulama besar, maka dengan mengeluarkan karamat kepada muridnya, waktu seorang Junaid Al-Baghdadi tadi menyeberang sungai, bukan merafat, adalah ini gambaran. Jadi waktu menyeberang sungai, maka semua berkata, ya Syekhna Junaid, bagaimana kita menyeberangi sedangkan perahu tidak? Maka Junaid sebut nama Junaid, maka berjalan. Maka semua itu berjalan dalam nama beliau bertawasul kepada si Junaid. Jadi murid ini bingung, iyalah asik bingung kenapa aku bacaan macam-macam, memuji subhanallah, tasbih, zikir, selawat segalanya karena kawa, tapi dia memanggil Junaid, iyalah maka bisa berjalan di atas air tadi. Tapi dalam keadaan bingung, pas iwak meluncat di tengah banyu, subhanallah, dan mencelup masuk. Nah bayangkan kurang-kurang ini padahal syirik, karena dibaca itu kurang terpaham, melebihkan segalanya, maka melebihkan pada Rasul. Sebenarnya kenapa si murid kalau mengetahui atas tarikahnya, karena si murid itu tahu akan perjalanan ke si murid itu tadi, amalan yang digawe si murid tadi. Guru itu lebih tahu sebenarnya, cuma si murid kan tahu, guru kan tahu kan. Kenapa? Junaidnya belum tentu bisa berjalan. Nah, inilah berkat orang dapat Syekh Murabi. Kenapa? Walaupun ini ada tahu akan surat gurunya, karena rahasia sebenarnya Allah dan Rasul itu ada di dalam rahasia Syekhnya. Harus dulu. La yasir hulu tariqi qabla taubat. Tidak sah masuk di dalam tariqah ini sebelum kembali kepada Syekhnya. Wa kana Abu Ali Ad-Daqaqi rahimahullah taqulu, dan adalah Abu Ali Ad-Daqaqi rahimahullah ta'ala yaqulu, berkata ini, idza lam yakun lil muridi ustazun ya'khudhu minhu tariqahu tamsan bi nafsihi wa illa bahwa 'abidun li hawa. Apabila tidak ada bagi si murid syekh, menjadilah yang daripada tariqahnya sendiri dengan sendiri, melainkan ia seorang murid tadi menjadi abid bagi hawa nafsunya. Jadi sementara namun kada seorang kita nih kada mendapat guru, maka hendaklah
Jangan kata di pulau menjadi abid kan, jangan menjadi hamba bagi nafsu kita. Ya. Kenapa jangan menjadi nafsu? Karena kadang-kadang membimbing. Jadi apa kehendak hati, apa semau gua, mau lo gua kan gitu tuh. Nah, jadi harus. Jadi kalau kita ada seorang pembimbing, maka satu masalah baik zahir maupun batin, maka syarat orang menjadi syekh itu pertama dia mampu menolong kesusahan dunia ataupun akhirat. Yang kedua ialah apa? Tahu betul murid itu ahli surga atau ahli neraka itu. Yang ketiga, mampu mengenalkan muridnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat orang menjadi sehingga berkutuk. Dan bahwa manusia sama jahat. Jadi itulah, maka seorang syekh itu luar biasa. Jadi alangkah ruginya apabila manusia itu karena memiliki guru, pembimbing atau syekh murabi, sedangkan ini kada tahu seseorang syekh murabi ini kan kada datang jelas. Ada kala tina alim masbur, contoh kayak apa kumpul nyaman mencari tempat guru, tapi belum tentu jadi syekh murabi jadi mulai tarbiyah sih saja untuk taklim aja memang untuk pemulihan atau dari sini baca amalan aja. Nah, karena seorang syekh murabi jadi ngalim mencari, jadi amun ada dan misi menurut keterangan kita tadi membaru syekh murabi tadi. Jadi hendaklah menghindarinya, jangan sampai dirinya menjadi hamba nafsunya seorang. Jadi itu harus dipelihara. Jadi dan tahu aja, berpikir aja, bakal aja. Manusia ini dua diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini memang khalifah akal dan pikir. Kalau binatang cuma akal aja, pikir itu tidak. Kenapa jadi umrah itu contoh? Kambing kalau hujan tahu aja dua tahun, pak kalanya kalau rumah kayak bisa kuda tak. Cuma kadang berpikir bahwa akhirnya kalau hujan yang kayak apa, ya ada berpikirnya pulang rumah. Nah ini. Jadi alangkah untungnya kita diciptakan, kalau diciptakan manusia. Bahkan dia hanya dijadikan Allah bukan dia ayam beras karena tahun dunia semalaman aja. Kenapa ayam beras itu mulai pecah dari Bintaro sampai memecah, ya Allah Bintaro dikurung orang ya dalam gudang, nggak tahu sampai pak, kalau bisa berjalan bisa makan, dia hendak pulang diri, kurung orang dia dalam rumah aja dulu pulang. Hendak melihat dunia wajah dia kurang angkut ke pasar mana dari bawa motor berkali-kali berapa ya. Oh ya ayam misalkan putu dunia ini gini, sekalinya di luar karena besok matinya boleh kurang dah. Nah, jadi alhamdulillah jadi bersyukur karena luar biasa. Jangan sampai kita orang yang menjadi kufur, jangan sampai kita menjadi orang yang kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerah dan nikmatnya ini. Ini berkat daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad Rasulullah. Inam perlu. Kenapa? Kenapa Allah membukakan menyeberangkan ke situ? Karena tanpa Rasulullah dunia ini tidak ada. Apapun tidak ada, walaupun amadakan bid'ah, kabahan Muhammad itu salah ya. Hakikat turun Rasulullah itu ya. Karena memang dimaksud awal itu di Rasulullah. Itu kan ada. Jangan jadi wahabi, salafi jangan. Dianggapnya bid'ah, hadis daripada hadis yang dibacakan lagi Habibur Rahman tadi. Qala ya Jabir. Jabir berkata, ya Rasulullah demi Abah dan mulut, tolong pada kantong sampai handal mulut apa yang murah-murah dijadikan Allah. Bukan Allah menciptakan, tapi dijadikan Allah. Nah ini halus pada kata-kata ini umum alif nih, ini umum nih bukan nih. Dijadikan lalu diciptakan atau diciptakan.
Tapi di situ dijadikan Allah, maknanya bukan diciptakan. Arti hadis itu dijadikan, bukan diciptakan. Jadi laksana kita belum bertakun, belum hanya datang ke tinggalan dan bertakun. Ini kampung apa juga yang tinggalan juga. Jadi kalau yang mudah-mudahan dijadikan bakal siapa di sini? Nah ini pemahaman. Bukan tinggalan menciptakan, bukan tinggalan menciptakan pembakar, tapi dijadikan pembakar. Paham lah ya? Nah ini bertentangan dengan akal, bahkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah pun membuka ini barukan neraka. Padahal kalau Wahabi Salafi padahal ini hadis dhaif. Iyalah. Tapi kita berkeyakinan karena apa? Islam itu, iman itu, karena yang dimaksud nur itu adalah roh. Jadi yang diciptakan oleh Allah itu adalah roh Rasulullah. Tanpa Rasulullah kan hidup Adam, karena Rasulullah itu abul arwah. Maka Rasulullah abul arwah sebenarnya wujud Rasulullah itu roh berkeluar bersifat dengan nama Muhammad beliau dengan sifat Muhammad. Lalu sangat asmalah kadang harap, tapi itu Muhammad adalah sifat daripada roh itu tadi. Harus boleh. وأجمعوا على أن من لم يتب على يد شيخ أو غيره من جميع الزلات سرها وجهلها صغيرها وكبيرها ويرضى جميع أخصامه, dan menghimpunkan mereka itu masyayikh atas bahwa orang yang tidak ada kembali kepada syekhnya atau selainnya daripada seluruh itu tergelincirlah daripada rahasianya dan kenampakannya. Nah ini, jadi bila orang sudah dapat saya merobi, melepas ini rasa sampainya, ini karena menyinggung siapa-apa, kita memadahkan isi kita saja, maka tergelincirlah semua hakikat dalam adab pernah dipegangnya, maka hilanglah daripada rahasia Allah dan nurnya Rasulullah di dalam tubuhnya itu, di dalam hakikat maupun pikiran dan otaknya dan penglikatannya, maka semuanya sirna, maka kerugian yang amat besar. Jadi itu sudah disini, jangan sampai saya itu laksana kapal, jujur aja hamba itu laksana kapal, tapi jangan sampai sudah sampai Surabaya ya, jangan begitu. Kenapa? Maksud sampai itu kecuali kita meninggal. Sementara kalau ruh dan jasad ini, kalau jasad belum dikuburkan, berarti masih dalam kapal. Bela berluncat ke laut ke masih. Baru bersandar kapal lagi di pelabuhan. Maka saya ini mengantarkan, jadi beberapa dulu pada sampai kayak apa? Sudah merasa mati ya dulu, pada mati sudah juga lah. Ini alangkah ruginya bagi orang yang beisian saya merobi, tapi ingin mengingkari atas janjinya, atas bayatnya kepada saya, dan munafiklah dia menjadi golongan orang yang munafik. Harus doa. Wa yarda jami'a ahsanihi, dan senang dia seseorang tadi akan seluruh sisinya yang tidak kembali kepada saya. La yuftihu lahu min hadhihi tariqah bi syai'in, tidak terbukalah, tidak dibukakanlah baginya seseorang tadi daripada ini tariqah dengan sesuatu apapun. Sia-sia melawat. Artinya 5 tahun sudah bertarekat. Kan tarekat yang ini majelis ini setiap Selasa, malam Selasa 19 kali dia datang majelis ini tarekat karena perjalanan untuk mendapatkan hakiki tadi, hakiki tadi. Itu sudah dapat, akhirnya melepas, dihancur 10 atau 5 tahun ini sudah belum pulih. Pintar ada? Belum tahun, pintar ada?
Kamu di warung lah. Nah, ini. Jadi kan maksud sampai itu ialah sudah ada menjemput kita, maka berarti kita sudah sampai melaksanakan amanah. Karena seorang murid kepada seorang guru itu laksana orang mengandung. Jadi kelahiran itu ialah ajar orang kita. Apabila kita sampai ajar dengan lahirlah dengan sirnya itu tadi, membawa rahasia itu tadi, maka selamatlah si ibu tadi. Baru sampai bayangan laut pulaunya aja kita melihat sudah meluncat ya, pulau lama saya katanya. Ya perlulah menjadi meluncat ke laut jalan habis tenaga. Itu terjadi sudah, kenapa secara lahirnya, secara alfiahnya orang kapal karam karena hati takutan laut rasa barak pinggir kalau tahu urusan apa timapal lagi pantai kayu orang kan mana berkunjung bertinggai berdua dengan orang ini paling sekolah mana tiga lama boleh dijalan lagi jangan lagi habar aku ya. Kalau ya kisah apa dulu tuh nampak keharatan orang Banjar nih peraturan menyelam Amerika 6 jam kawan adalah 8 jam saja datang orang Banjar mau ke Indonesia ada simpilan 2 hari Jawa sini ada simpilan sekali mau tidur boleh ini kertas putih jangan lagi aku bangai sampai nah inilah artinya jangan sampai bodoh karena ilmunya ada jalannya hendak malah kan alam ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ini sudah diciptakan oleh Allah taala, sudah kita semuanya, tinggal kita aja lagi yang memelihara atau merusaknya, itu tergantung kita. Jalan. Jadi niat kita, jadi ulun mengutip dari suara anak buah nunggu sini bilang buat sini juga firman ulun berniat apa kayak tanaman ini sebetulnya asal makan itu pas di niat anak pegawai itu niat aja karena mencari rezeki apa rezeki kesamakan. Kenapa? Kenapa dikasih makan? Nah, karena hidup ini untuk makan, bukan makan untuk hidup. Apabila makan untuk hidup, maka orang mati itu makan hidup. Jadi hidup ini untuk makan, dari nikmat itulah tanda Allah sayang kepada kita. Dengan diciptakannya alam, dengan isinya, dengan ciptakannya kita, lalu kita di laut, di darat, di atas, yalah, di bawah bumi, selalu diberikan kenikmatan asal kita mau, yalah. Anak ke atas apa? Tembak burung. Kalau ada kau makan air bintang bang, yalah. Anak ke bumi ada batu bara, ada minyak, ada besi, ada uranium segala, lengkap aja. Hendak di bumi apa makanannya? Tanam bani, makanan kita bani. Jadi berniat seberatan, ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan rezeki untuk kehidupan dan makan aku itu mah. Jadi pian bertanam bani, bertanam lombok, berniat kesemakan dua. Kenapa? Bila pian hendak makan nasi juga lomboknya kena, luka baras. Makan enggak? Nah kayak itu caranya, jangan baku lah karena rumah aja awal motor atau apa rasanya lu indah maralat aja cuma lihat tangan lu sudah ada yang buka ada pernah kabur itu seakan kabur itu istighfar. Kenapa? Allah menciptakan kita ini untuk makan aja sebenarnya. Ya binatang bos kan dapatnya jangan situ kan mau lagi gimana itu ya isuk nafas ulang. Jadi kelebihan makanan itu binatang bos lalu dimakan oleh binatang lain kayak samur, kayak ibaratnya musang, karena apa memakan daging juga, tulang-tulang kayak bangsa jin mau makannya, makanan jin tulang. Nah, sama aja kita kalau kita misalnya begawi mendulang
niat kasar rezekinya buat makan. Ada lebihannya, kau berbagi lebihan makan buat memasak banyak, iyalah nomor motor lah, nomor emas kan, pulang, iyalah, cuma nyaman, baik ulun ceramah. Jadi itulah cara kita jadi syukuri apa yang ada. Jadi Allah ciptakan bani sudah kalau berbiji kan bibitnya langsung kita tinggal kita mencari bibit tanam di mana bibitnya itu dengan si bibit bani itu di dalam bani itu Allah beri kehidupan, maka jadilah sebatang padi dan beranak menjadi serumpun padi, baik menjadi hektaran padi. Asal kita jangan sampai berharap dengan doa harapan gana mustahil, hendak sugih iyalah, tapi karena gawe mah apalagi nang berharap dikait makinnya mustahil. Boleh indah mau pas berpenjara kenapa kalau ada bersinggung malam buat makanan ini baru sebenarnya ini baru pelajaran pengingat bahwa mustahil itu jangan digawe. Wujud artinya ada, mustahil artinya tiada. Jadi mustahil itu jangan berlawanan, sudah Allah atur. Karena dunia ini ada yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Kita memelihara aja, mengatur karena menjaga, menghendak lestari misalnya saluangnya tapi sudah iyalah kasturi mantap 20 tahun kemudian lagi kita makan kasturi kan ditabangi karena tanam kasturi itu orang bahari umur 50 tahun 60 tahun dan kasturi kayaknya buyut nang ampat dari tangan lalu benar jingkar ya jadi jangan sampai jamaah malas, jangan sampai jamaah menjadi pemulik, menjadi orang yang kada berakhlak, orang yang kada berilmu belajar, orang yang kada bisa pemimpin. Jangan sampai. Jadi kita sudah bisa pemimpin ini belajar berakhlak, belajar mencintai, menyayangi, diberi pikiran tadi bukan hanya akal tapi pikir itu adalah nur. Contoh orang yang berpikir, jadi nafsunya tadi hawa akalnya ada. Ini benci orang tuh lalu nak mandang itu lalu kita pandang itu dia jembatan tuh kayak di bawahnya punya lalu tuh campur tuhnya itu akal. Jadi orang kada melihat kalau jembatan itu kan atau di jembatan itu ada paku atau kacang hijau nak campur orang tiga ambung situ kayak ini ya lah pengen laju tahu sendiri ya akal tak bujur akal tuh tapi pikir aku usia lain ini lewat bisa ngapain seluruh orang celaka orang cedera orang baik atau meninggal orang jadi bala bagi aku. Nah itu yang pikir tak, nah itu nol tak tahu ya. Jadi pun akal aja ya pikirnya berada bisa dengan mulinya. Jadi ini apa akali, nah kayak cara makali agar orang tuh pemuli harus selalunya itu juga bakal cuma karena aku pikir bahwa ini memang kayak karena satu saat aku ini nah itu pikir. Jadi jemaah yang sudah punya pikiran yang diberikan karunia ya Allah Subhanahu wa taala jaga pelihara buat ibadahnya baik buat masyarakatnya. Jadi kembali kepada ikutan kita kepada Rasulullah. Jangan dari Rasulullah. Jadi yang mendapatkan daripada Rasul itu daripada kemudian daripada sehat yang bisa dinyatakan Rasulullah. Waladzalika jarru dan atas demikian tersebut memperlakukan mereka itu masyayikh tadi. Fa'inna tariqal qaumi kulluha Hadratullah Azza wa Jalla, maka seluruh tariqah yang dibawa dari bawah syekhnya itu seluruhnya membawa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ke hadratis shalah sebagai mana pelaksanaan sholat. Artinya ada imam, ada makmum. Au kal jannati qubala tashifu shalat mahan najasah, atau seperti surga, maka
sebagaimana tidak ada sahnya sholat ada mengandung najis di dalam pekerjaan sholat tersebut. Wala dukhulul jannah ma'a tabi'atil khalaiqi, dan tidak bakalan masuk surga serta ada mengikutkan hawa nafsunya. Jadi apabila seseorang yang tersinggung menunggu atau ada siksa yang lebih, berulang memaksa yang jadi keluar, berulang memaksa yang jadi siksa yang lebih, itu adalah yang paling cinta hati dia. Jadi apabila seseorang itu mengerjakan ibadah ataupun sudah selesai tapi ingkar, sama aja, sama kembali juga bagi kada bisa pegangan, kada ada bermimpi, maka semua amal ibadahnya batal. Jadi ke situ dulu. Selasa di bulan banyak. Jadi walaupun dianggap najis, sembahyang, dianggap kada berwudu, dianggap kada beristinja. Nah, apa beristinja? Betul. Pertama, istinja itu hilang warna. Pertama hilang benda, kedua hilang warna, yang ketiga hilang bau. Hilang benda, maka apa hilang benda? Sudah dibuat hilang, tahinya dulu lah. Juga itu hilang warna. Apa warnanya? Kuning. Bah kuning dibasuh apa warnanya deh? Namun kalau ada warna itu ya Pak, salah paham nih Pak. Biar putih sekaci pun itu tetap warna, karena warna putih jadinya masih berwarna. Nah, hilang warna itu berdasarkan buta warna butaan. Jadi kalau ada warna itu orang buta warna. Nah, luput juga sudah. Jadi nanti maksud buta warna itu kada memandang sugih, duha, anum, alim, kada baik buruk, kada ada lagi. Nang dipandang hanyalah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nang hidup di dalam jiwa seorang itu, nang bisa dia berpandang, bisa dia melihat, bisa memandang, itu saja yang dipandang, itu istrinya, maka sah akan sholatnya. Karena sah akan sholat itu sah istrinya, sah uzunya, maka sah akan sholatnya. Jadi itu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada merendahkan dulu ini kata ulun, minta maaf. Memang sama hal ini ulun rencanakan hari ini. Kenapa? Biar dia paham, jangan sampai dia berpandar menaruh ngurus ini mbak. Guru am macam kita kan berpandang lain, ada menganggap bisa ada dihargai itu kan bisa. Guru sedikit huruf aja kita reda menjadi hambanya kadang-kadang. Kalau membalas seorang guru, apalagi untuk tujuan kita mengajar, kita wajib menakjimi guru, menyayangi guru, tapi guru yang ujung-ujung membimbing untuk kebaikan, untuk keselamatan kita. Guru apapun, guru pun tahu ini hormatnya berarti ya. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sidi ya Rasulullah. Abithna sari'an bi'izzatillah sallallahu alaika ya manba'an ulum rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli warzuqni al-fahma al-qawi. Yang sama-sama kita muliakan para habaib wa syara'ib, wabil khusus wabil majlis wal maqam, sijil walid Abah Habib sekeluarga, para guru-guru yang berhadir di majelis kita ini, Guru Suri, ya kan? Guru Yuni, Guru Bidin. Nah, ini Guru Bidin. Risau, Guru Zainal, ya Saleta, Guru Hamda ini dan yang lainnya. Banyak nih guru-guruan yang hadir ya Kak.
Aturannya bergantian bang, bergantian. Minggu ini minggu gede namanya. Jadi alhamdulillah kita perlu bersyukur ya Pak. Bahkan wajib bersyukur atas semua pemberian yang khusus atau yang kada ya Pak. Yang mana kita mendapatkan nikmatul ijad dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diulah Allah kita ini menjadi manusia tanpa ada kita meminta terdahulunya ya Pak untuk dijadikan sebagai manusia. Nikmatul ijad ngarananya Pak. Tadi yang jawab tadi, seandainya diulah Allah menjadi ayam meras ya lagi ya, atau sapi 2 tahun belum. adanya korbannya Kak digentar orang. Nah, ini kita kan pernah meminta ya Kak untuk dijadikan sebagai manusia, tapi Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk dan taufiknya kita dijadikan sebagai manusia dan menjadi umatnya seabdal makhluk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Dengan berkat sepaling mulia Rasul, kita pun menjadi sepaling mulia umat dibanding umat nang bari ya Kak. Bahkan ilmu saya rela ya Kak, seandainya bisa dilepaskan pangkat Rasul dan Nabinya untuk dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita tergolong di dalam orang-orang yang mendapatkan nikmat yang khusus dari Allah ya Kak, menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yaskuril qalil lam yaskuril kathir ya Kak. Nang sedikit ni nah lamun kat disyukuri makin banyak kata wa ya Kak. Nya nang sedikit ni nang sedikit pun disyukur nang sedikit nang banyak kawangan ya Kak. Lamun nang sedikitnya kata kalau udah menyukuri makin nang banyak ya Kak. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang kada bisa berterima kasih kepada manusia, kada pernah berterima kasih kepada Rasulullah, kepada gurunya, lebih-lebih kada mungkin bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah iya Kak Rasulullah pengguruanilah untuk mencapai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan telah ijma ulama ya Pak bahwasanya asyukru adalah qaidun ni'am. Syukur itu adalah pengikat bagi nikmat yang ada dan menjadi soidun lil mafqud. Artinya orang nang berburu ya Pak. Orang memburu masih berburu burung apa? Menyapung. Orang yang bersyukurilah laksana nang ada nih nanya kah akan menjadi kuat ya kah terikat dan bagaikan orang yang menyapung tadi nang kadada timbul di tangan ya kah ya di tangan burung kalau menyapung ya kah balun pak baringgit nah ada bikatnya di bawah ya kan, bikat di bawah ada timbul tangan menjaga nang buruan nang jauh naman tadi langsung menjakan gerebakan di tasangkot tinggi. Nah, jadi syukur dari bangikat nikmat yang ada. Supaya jangan tak terlepas dan terpacul. Jadi ya kan semalam sudah kita sampaikan bahwasanya kita hadir di tempat ini niat mulai rumah mensyukuri nikmat Allah ya kah. Di antaranya kita ada besi seorang guru yang mana guru kita adalah daripada juz'in min juz'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang lebih besar selain daripada orang yang mempunyai seorang guru yang mana guru itu adalah zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bin kalam Abah Guru Bahri ya kah. Ada yang lebih untung selain orang yang ada bisi perguruan daripada anak cucunya sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Pak.
kita nih mulai rumah tajak niat ya kah hendak hage ke majlis lah mansukuri ada bisi paguruan mansukuri awak sihat ya kah tamu sudah layo ya kah ditawarin macam-macam ya kah ada kepingin melayu udah ya kah anak kebapian ya anak tinggal aja jangan gini ya kah kada aja lah sarang bakanda bapak anak apa aja orang ini ya kah anak paistahe jangan anak paistahe jangan pak jangan ngering lagi ya kah cuma nang gini taat ya kah mau lakan hakon baik di pais ini dari pais apa nah pais tahe diulangkan bininya kan dibilang bini apa nah saya mau laki ya kan nah abangnya ya kan makan jadi nyambung hati Islam ini jadi jangan laki rasai di rumahnya ya pokoknya namanya rasa lapang mau sama itu aja jika mensehat aja jangan kayak itu rasa itu ini teman tahe ya ini teman tahe jadi mun anak kau juga taati laki sepenuhnya ya lah munnya laki munnya yang mau celaka kan awal kalau laki pemabuk sudah pemabuk peminum dia bawa maksiat dihormati juga lah Allah dia wajib menyuruh bini taat itu sesuai dengan syariat Islam ya Allah gambar di sana jadi syukur ya dia syukur kita lah alhamdulillah ya kan jadi syukur itu sempat terbagi 3 ya ada yang syukur dengan hati syukur dengan hati adalah mengingat kepada Allah atas segala pemberiannya yang setiap detik, setiap saat kita ini berada di dalam lautan nikmat ya Pak. Kita ini setiap saat kada bisa keluar di dalam lautan nikmat Allah. Laksana iwak dalam banyu ya Pak. Anda keluar daripada banyu ya Pak. Jadi setiap saat di dalam lautan nikmat ingat hati kita Allah ya Pak. Inilah pemberian Allah. Itu adalah syukur dengan hati. Ada syukur dengan bil lisan. Untung banyak membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Orang cara-cara untung membaca alhamdulillah ya kah atau puji-pujian lawan Allah dan termasuk ya kah wa amma bi nikmati rabbika wa hadits ya kah. Kisahkan atas nikmat Allah nang Allah berikan kepada di antaranya kah kita alhamdulillah nah ini tahadus Pak bin nikmat setelah bahari ya 2003 ialah abang baru meninggal ya 2005 lah iya aku 2004 awal yang orang rumah terakhir ini 2012 iya tak ya lah nong ucap ya lah Agustus 2005 jadi setelah beliau meninggalnya kita dulu diam di Tanjung Merima ya secara makandangan bisa kan sore Ahad Sombol ya Pak sore Kamis ke Sombol ini masih siapa sih kada ya Pak umur-umuran di asrama lalu ada kawan manakib nih manakib ya kita aja kawannya kah ada sana di Pingharan ada Habib orangnya arif billah ya kan jadi kita ayo ya kan berangkat ketika itu berempat kami berempat
mulai timur lima ya kan sampai ke Tambak Baru. Waktu belum jalan belum gaspal lagi miris kendaraan pulang. Iannya nih ya kan mencari tuang tambal ya kan ujar nang gini orangnya jadi hasa umpul lagi nah jadi kami hadangi ya kan hadang orang tambal tadi datang kan ke rumahnya itu lima datang ditambalkan sampai perak sudah maghrib ya kan senja udah nah itu hanya tontong tadi lima terus ya kan kami ke sini nah itu hari Kamis sore Kamis datang ke sini itu ada bubuhan haiba arwah Haji Rajut ya Ambang Inau ya limba itu sempat dudukan kami kenapa ya kah pol jabal mengiau pol ambil kitab Masjid Rawi ya kan nah, itu awal kita datang ke sini ya kan disuruh membaca kitab Masjid Rawi kalau kami empatnya nabi bukan situ ya bukan baru kita membaca ya kan awal hadis yang kita baca adalah arba'atun ana syafi'un lahum yaumil qiyamah gitu. 4 golongan orang yang akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat ya kan al mukrimu lidzurriyyati ya kan yang pertama adalah orang yang memuliakan terhadap anak cucuku ya dan yang seterusnya ya kan nah, itu 2000 tadi 2005 lah. Hibah itu ujar pakai ayuannya aja kayak sini. Oh kan kita dibahas sekolah Hibah di Matapura, Bazuhur asine ya kan. Pernah kita dulu habis zuhur datang ke sini. Ada hujan lebat. Jadi kita warna bani kada apa bukan kena. Kon kirim jangan. Hujan lebat pun palapon itu belum palapon. Ada mendengar lagi suara gini ya kah kita udah kata lagi di mama sidin ya kah malah Mikael ya kan langsung saja sampai hujan padahal mau labatnya itu nah langsung sampai jadi termasuk harapan daripada pemburuan kita ya kan langsung sampai hujan padahal mendara hujan ya kan hujan sidin stop langsung kemantap hujannya ya kan karena mengganggu kami pantiran timba itu kita lo ya kak sekolah ke mana benteng ya kak dulu ada si PE di barikat ini tempat kami jadi buru badik di mana di Tangkas ya kak nah dulu rencana kami ke mana sekolah ke Guru Bandar itu malam sana aro sebelum malam ya kak siang bolehkan pulang cuma apa mengkaji masalah segmen ya kan masalah ilmu urusan dalam ya kan pukulan dalam nah itu sudah macam-macam juga sudah apa nih gejolak ternyata bergejolak nah itu Tangkas baju ulangan di Tangkas di Morong banyak ya kan hibak dalam majelis bahkan ini belum majelis belum ada sini ya kan cuma di rumah aja di rumah begitu rumah hibak kabelatar ya kan iya nang pulang di sini pak mahimbuk nih nah itu sudah bulan berapa sudah ada pun 10 ini sudah ada ya, mahimbuk nih jadi sekarang sudah tahun 2025 ya kan jadi 2020 tahun sudah kita alhamdulillah 20 tahunan lebih sudah di sini ya kan kita sekolah aliyah kelas 3 sudah di sini guling. Nah, ini ustadznya nah, sering kita salipel ya kah? Kita kelas 1A, sidin di prokalnya G kagak. Cuma sidin yang kan kon beda macam lagi dah kon. Berbiden ngatin berbiden ya kah? Kita lulus 2006 ya kan sama wan guru bidin nih tapi sidinnya kan dah kon macam lagi 20 tahun di 2025 ya kan kita lulus 2005 Darussalam jadi alhamdulillah ya kan ini nikmat juga ya kan yang Allah berikan kepada
kepada kita berkumpul bersama daripada alu nasru tahar rasul wal batuli. Nikmat yang besar adalah termasuklah orang yang mendapatkan kecintaan di hatinya terhadap nasal keturunan Rasulullah dan Sayyidah Fatimah ya kan. Yang dengan inilah kita nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah ya kan. Kullu man habbakum yahna bisyafa'ah tadi sudah dibacakan oleh Guru Suri ya kan. Orang yang menginginkan selamat di dunia dan akhirat adalah dengan jalan mencintai terhadap anak cucunya Nabi. Karena orang yang membenci adalah orang itu laksana banajis, amalnya banajis, ibadahnya najis, ghairu maqbulah. Karena diterima kalau ada dari iman kepada dan cinta kepada anak cucunya Rasul. Karena itulah Allahumma Rabbuna warzuqna istiqomah. Kemudian kita mendapatkan istiqomah ya kah, cinta kepada anak cucu Rasulullah sebagai bukti yang nyata atas iman dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira cukup sekian. Wa'alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Ya Rasulullah, ashhadu annaka waliyun fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para habib yang telah berhadir, mengucapkan banyak terima kasih dan minta ridho yang dari hati yang tulus, mudah biar tulus, biar ridho datang ke majelis ulun untuk menambahkan keyakinan dan keimanan daripada jamaah daripada mengikuti majelis ini. Dan mudahan dapat syafaatnya Rasulullah, diberikan barokah, diberikan kenikmatan hidupnya, dunia dan akhiratnya. Amin. Kepada seluruh jemaah yang ulun sayangi dan ulun cintai, alhamdulillah. Malam hari ini model lucu kejadiannya. Ini ketahui juga mengarang kita ini kedua kehendak ya Allah. Jadi nak kayak apa aturannya kehidupan kita jalannya asal jangan kesalahan orang aja. Jadi kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya. Dia sudah dibicarakan dari tentang nikmat. Jadi kita ini kadang awal lepas dari nikmat. Jadi urut kembalikan hidup ini untuk makan, bukan makan untuk hidup. Cuma kalau orang manusia berprinsip makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Bila ada anggap hidup untuk makan, orang malas jangan. Tapi bagi ulun itu orang bodoh, baru ulun balik pulang bukan malas lagi balasannya. Tapi bila orang memikirkan hidup makan untuk hidup, itu orang bodoh, orang ada iman. Bagi ulun hidup untuk makan, karena Allah sudah menciptakan sedia kidam. Karena Allah bersifat kidam. Jadi apa aja anak alim sekolah kan bujur-bujur, belajar bujur-bujur, cari guru bujur-bujur. Iyalah, anak sugih begawi giat-giat. Iyalah, nang sekira rezeki makan itu lebih dari jatah makan itu lebih dari kawan disisihkan untuk beli apa keperluan yang lain. Ya. Jadi kenapa manusia itu dilebihkan oleh Allah daripada binatang? Karena manusia itu sudah mempunyai pikiran. Ada yang perlu dijaganya, ada yang perlu dipeliharanya. Pertama, perlu kebutuhan baju, celana, ya untuk daripada segala aurat. Inilah yang dihebatkan oleh Allah atas manusia. Maka manusia itu adalah khalifah. Tapi manusia juga, celaka. Nah ini apa aja ayat?
wal asri inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa manusia itu selalu dalam kerugian. Cuma pian kadang merasa ayat itu dianggap hanya membaca, kadang mendalami, kadang mengerti laksana habar itu nang kayak habar angin lalu, nang kayak hanya berhabar berita di TV. Sebenarnya itu peringatan yang nyata buat kita pian merasakan jadi manusia. Jadi kalau saya ulun berkesimpulan nang dimaksud itu Abdullah sebut dengan sini karena hingga ada pinandulon insan itu tadi itu jangan rugi. Jadi manusia ini apabila ada pinandulon insan itu siapa insan itu? Al-insan al-insan syuruhu wa anna syuruhu adalah insan siri wa anna syuruhu ya kalah. Ya rahasia rencana rahasiaku adalah rahasia itu antara Rasulullah dan Allah Ta'ala kan empat kita dan kita itu cuma kita ini diwajibkan karena kita ini ilmu yang ada ini sebenarnya menunaikan daripada rukun Islam yang kelima. Jadi apabila seseorang itu kalau isi Syekh Murabi berarti ini ada hijrah lagi, ada haji lagi. Jadi dimaksud haji itu dia ambil kata hijrah, perpindahan. Jadi perpindahan, jadi ini karena manusia terugi, bampih ini jadi manusia lalu berganti berhijrah, berganti insan. Lalu kemana mencari hadratnya? Nah inilah Syekh Murabi sebagai pengganti jasad tadi, mentubadilkan diri yang ada agar menimbulkan daripada melalui hadrat Syekh itulah daripada nampak sir akan rahasia Allah dan Rasul tadi. Jadi hampir jadi insan ada ruginya, beruntung itu yang dimaksud. Tadi sambungan ayat tadi ialah wal aslina insana lafi husnil ladzina amanu wa amilus soleh, kecuali yang beramal soleh. Nah kayak apa amal soleh? Kayak apa? Nang disebut soleh itu Rasulullah disikum oleh kita. Kiranya umpatan soleh punya kita. Tapi punya kadang itu tadi, kada hijrah tadi, laksana manusia, hewan lunatik, apapun perbuatannya, maka orang tasawuf wujud akan janbun, la yaqobihi janbun. Wujud Adam itu dosa, apapun dibuatnya, jangankan maksiat, yang baik itu jadi dosa. Nah ini. Artinya jangankan ibaratnya ini yang berzikir setiap saat, berselawat, bertasbih, tapi masih dalam pengakuan manusia bernajis, maka ditolak semangat, maka akan menjadi kerugian baginya. Jadi nanti apa sih kata terima tadi? Lalu hijrah mengganti dirinya dengan menjadi insan yang sempurna. Jadi menjadi insan yang di dalam rahasia insan kamil itu tadi. Jadi insan itu sudah manusia yang di dalamnya insan kamil. Jadi yang dimaksud manusia sempurna itu insan, yaitu seperti nabi-nabi. Di dalam nabi itu ada insan kamil, insan yang paling sempurna yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nah, lalu roh kita berganti sesuai baju lawan awak. Tapi mun baju ialah kada sesuai lawan awak kayak apa? Keganalan salah itu kehalusan baginnya. Nah ini. Maka rohnya Rasulullah itu diciptakan dari sirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya roh Nabi itu daripada jatuh anna minallah wal mu'minuna minni. Aku daripada Allah dan seorang mukmin itu daripada aku, ya Rasulullah. Lalu untuk dijahirkan masuk mukmin itu tiada lain
daripada cucu min justinnya Rasulullah. Karena mereka terlahir daripada darah daging. Jadi sekira umat ini, maka dibanyakanlah zuriat Rasulullah ini agar bisa memberikan syafaat Rasulullah kepada umatnya, untuk agar umatnya mengandung akan rahasia daripada nur atau wujudnya ruhnya Rasulullah tadi. Paham? Mudah-mudahan Tuhan kalian paham. Salah hilang belum bentar itu terutama sebagai baik terlalu salah pandai. Nah, belum tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma amitna ya Allah bi amdadil anbiya wal awliya wa khusna bi sunnatihim ولسابقة عذاب ولحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.